Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar dari CGP Jember 3, kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai guru penggerak yang sudah saya implementasikan dan bahkan yang terus akan saya sempurnakan. Ada 1, 2, 3 pertanyaan yang akan saya bahas dan juga jelaskan di tugas demonstrasi kontekstual modul 1.2 ini. Yang pertama, guru penggerak seperti apakah saya? Saya akan memulainya dengan pemimpin pembelajaran dan tentu saja pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Saya memiliki nilai guru penggerak yang kuat dalam diri saya, yaitu reflektif dan kolaboratif. Apa maksud dari reflektif di sini? Saya biasanya memulai dengan self reflection bersama. Kenapa semangat belajar kita seringkali menurun? Bukan hanya pada diri saya juga melakukan refleksi untuk kelas saya. Dan dari sana ternyata ada gambaran bahwa motivasi belajar itu sangatlah penting kita kawal. Terbukti dari apa yang saya temukan, faktor mereka tidak menjadi dirinya karena mereka harus mengerjakan LKS, mereka harus melakukan sesuatu yang bisa jadi mereka tidak menikmatinya. Namun sekali lagi mereka mengerjakan itu semata-mata karena nilai. Dari situlah saya muncul ide. Bagaimana semangat belajar mereka tumbuh dan berkembang? Muncullah ide, saya ingin di masa pandemi ini mereka punya ruang belajar yang menyenangkan. Saya mengambil aplikasi WA di sini karena memang sekolah kami yang notabene masih di pinggir, yang tidak semuanya juga memiliki gadget atau gawai yang mumpuni, maka WA inilah adalah awal saya membentuk yang namanya Our Happy Room. Di Our Happy Room mereka akan belajar bagaimana mengembangkan kosakata yang menarik, yang kontekstual, yang mungkin mereka tidak temukan di LKS. Bisa jadi hal-hal kecil akan muncul di sini seperti halnya contoh-contoh yang ada di WA yang saya tampilkan ini. Dari sana ternyata mereka sangat senang. Artinya bahwa minat belajar dan juga kemauan untuk menulis tanpa diperintah sudah mulai muncul dalam diri siswa. Nah, kolaboratif tentu saja ada di situ karena mereka belajar dari temannya satu dan yang lainnya. Bisa jadi grammar yang satu mungkin belum sesempurna yang lain, tetapi dengan belajar dari temannya akhirnya mereka punya rasa percaya diri dan juga ini menjadi cikal bakal menciptakan bagaimana belajar yang berpusat kepada siswa. Yang selanjutnya saya juga ingin nantinya yang terus ingin saya kembangkan adalah Hall of Freedom. Di sini tentu WA itu punya keterbatasan. Artinya bahwa memori yang terus menerus atau mungkin mengirimkan beberapa kreativitas siswa tentu tidak cukup. Maka dengan berbagai inovasi saya ingin karya itu akan ada di MS Team, yaitu sebuah aplikasi yang terintegrated di mana siswa bisa saling berkomunikasi dan mengirimkan karyanya di situ. Nah, disitulah nanti kita akan lebih mengembangkan komunitas karena bukan saja per kelas, namun di Hall of Freedom ini mereka bisa bergabung sesuai dengan levelnya. Misalnya kelas 12 mereka akan bertemu semua karya, semua diskusi dengan kelas 12 sehingga komunitasnya semakin besar dan juga dampaknya akan semakin tinggi dan juga semakin luas. Selanjutnya dari ruang Hall of Freedom mereka butuh asupan gizi, mereka butuh referensi. Nah, saya dengan nilai kemandirian yang sangat kuat, saya ingin juga menularkan kemandirian itu kepada siswa-siswa saya. Nah, dari sini ruang yang tadinya mereka akan berkarya itu mereka butuh referensi dan juga literasi digital. Nah, saya menggunakan Merdeka Belajar melalui channel YouTube yang saya kembangkan. Dari sini siswa akan belajar bagaimana berkreativitas, bagaimana mereka punya inovasi dari contoh-contoh yang ada di channel ini. Dan channel ini bukan semata-mata karena saya yang mengisi, tetapi karya-karya siswa yang sudah bagus mereka juga akan mengisinya sehingga menjadi ruang-ruang belajar bukan hanya kelas 12, namun
Komunitas ini akan semakin lebar mulai dari kelas 10 bahkan kelas 11. Mereka juga akan merasakan adanya semangat belajar yang inovatif dan juga menyenangkan. Selanjutnya, apa nilai-nilai yang sudah saya kuasai dan apa nilai-nilai yang akan saya kuasai di masa yang akan datang? Yang pertama, saya sangat berharap ke depannya saya memiliki semangat self-regulated learning yang jauh lebih baik lagi. Saya sadar untuk mampu berperan maksimal dalam pembelajaran, kita butuh terus belajar. Bisa melalui pelatihan, bisa melalui diklat positif lainnya, dan inilah beberapa contoh yang ingin nantinya saya terus kembangkan sehingga saya punya motivasi belajar yang kuat. Kenapa hal itu perlu saya lakukan? Karena tentu saja itu akan menjadi penting untuk saya siapkan ya sebagai bekal untuk nanti benar-benar bisa terjun bagaimana kita menjadi guru penggerak yang baik. Nah, ini adalah langkah berikutnya, yaitu inovatif dan adaptif. Jadi di masa yang akan datang, nilai inovatif dan adaptif saya berharap semakin baik lagi. Nah, ini adalah beberapa contoh yang sudah saya pahami dan banyak nanti bisa jadi aplikasi yang akan saya pelajari untuk melengkapi nilai-nilai di masa yang akan datang untuk membantu saya bagaimana maksimal menjadi guru penggerak. Yang terakhir, kenapa nilai-nilai tersebut penting untuk saya? Tentu kita ingin ya bagaimana coach, bagaimana pengimbasan yang bisa kita lakukan di komunitas terkecil kita yaitu MGMPS. Maka nilai-nilai itu sangat membantu saya bagaimana saya diterima dengan baik, bagaimana nanti nilai-nilai yang saya kembangkan itu mampu memberikan satu tambahan ya positif kepada diri saya sehingga teman-teman saya juga merasakan hal tersebut. Sharing akan lebih menyenangkan dan juga masukan antar teman sejawat itu akan menjadi semakin sempurna karena nilai-nilai yang sudah saya pelajari. Dan saya paham di sini saya sudah menuliskan dengan budi pekerti. Meskipun saya dalam guru penggerak ini belajar banyak hal, namun menggerakkan komunitas terkecil di sekolah bahkan sampai di komunitas eksternal sekolah, orang tua maupun komite dan juga kepala sekolah dan yang lain, tentu penting bagaimana penyampaian itu dengan budi pekerti yang baik. Artinya bahwa menggerakkan itu betul-betul harus memiliki satu pendekatan yang positif. Jangan sampai merasa diri yang terbaik. Maka penting nilai budi pekerti itu juga saya tempelkan kepada diri saya sebagai satu nilai plus sehingga bisa diterima oleh semua kalangan di sekolah. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, 3 kata sebagai tagline guru penggerak yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga bermanfaat. Thank you so much and I'll see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.